Nggak apa-apa udah. Insyaallah. Saya mulai Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ibu-ibu sehat semua ya Bu ya? Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah Allah masih bisa memberikan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa hadir di dalam majelis malam Jumat kita, di majelis ta'lim an-nahl ini. Mudah-mudahan langkah kaki ibu ke tempat ini, berkumpulnya kita semua di tempat ini senantiasa diberikan limpahan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan keberkahan kepada kita semua. Allah jadikan berkumpulnya kita di tempat ini senantiasa di dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga kumpulkan kita semua nanti di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada baginda Nabi kita yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uswatun hasanah, contoh dan suri tauladan yang terbaik buat kita semua. Mudah-mudahan kita semua nanti bisa mendapatkan syafaat nanti dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita membacakan Ummul Quran surat Al-Fatihah. Mungkin ada di antara anggota keluarga kita yang sedang sakit, bahkan mungkin ada di antara kita juga yang sedang sakit, ataupun juga jamaah kita kelihatannya ada beberapa yang juga tidak hadir di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan bagi yang sakit, Allah ringankan sakit bagi kita yang sedang
sakit, dan Allah mudahkan segala urusan kita. Wabil khusus di malam yang barokah ini, di malam Jumat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa kita semua. Al-Fatihah bi niyati shihah wal afiyah wassalamah wa li khususan ila jama'atina di majlis ta'lim an-nahar bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Allahumma tahhir qulubana bil Qur'anil karim. Allahumma zakki nufusana Qur'anil karim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni yanfa'ni wa zidni 'ilman walhamdulillahi ala kulli halin wa a'udzu billahi min adzabil nar. Allahumma faqqihni fid-din wa 'allimni at-ta'wil. Allahumma ij'alni wa awladi wa dhurriyyati min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an alladhina hum ahluka wa khassatuka birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan pelajaran kita di buku Tazkiyatun Nafs yang kita sama-sama sudah selesaikan tentang pokok bahasan orang yang hatinya sehat, Ibu ya. Jadi ada 11 ciri orang yang hatinya sehat yang sudah kita bahas pada pertemuan kita sebelumnya. Maka saya ingin mengulang kembali apa yang sudah sama-sama kita pelajari, satu saja dari poin terakhir yang kita pelajari pada pertemuan kita sebelumnya, yaitu poin ke-11, bahwa orang yang hatinya sehat itu, Ibu, adalah orang yang mencintai kalamullah dan membicarakan tentangnya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa orang yang hatinya sehat itu dia akan dekat sekali dengan Al-Quran. Makanya dikatakan oleh sahabat Ibnu Mas'ud, beliau menyampaikan, barang siapa ingin mengetahui apakah dirinya mencintai Allah, hendaknya ia menghadapkan dirinya pada Al-Quran. Bila ia mencintai Al-Quran itu artinya ia cinta kepada Allah, sebab Al-Quran ialah kalamullah. Jadi Ibu,
Kalau ibu ngaku cinta kepada Allah, tapi ibu nggak pernah baca Quran, nggak bisa baca Quran, kira-kira itu berarti kita cinta sama Allah apa enggak? Nah, itu pertanyaan. Kalau kita ngaku cinta kepada Allah, maka kita harus bisa membaca surat cintanya. Tuh, surat cintanya dari Allah apa? Al-Quran. Berarti kita harus bisa apa? Baca. Lah ibu aja waktu pacaran dulu, ibarat kata kalau kirim-kiriman surat, tuh surat kagak bisa dibaca, bagaimana? Ibu ya, udah bahasa apa? Ini bahasa apaan ini? Gitu ya Bu ya. Nggak usah jauh-jauh pakai bahasa Inggris saja misalkan ibu. Ya, ibaratnya gitu. Ada orang demen sama ibu gitu ya. Ngirimnya pakai bahasa Inggris. Ya. Yang diketahui cuma apa? I love you, I love you. Ya Bu ya. Bener apa bener? Iya kan? Yang penting ada kata I love you. Padahal mah after that I love you but I hate you. Aduh. Repot dah tuh Bu, ya. Nah, jadi kita harus ngerti bahasa cintanya Allah kepada kita apa Bu? Dengan Al-Quran. Makanya Bu, bersyukur di majelis taklim An-Nahl ini kita fasilitasi dengan kegiatan kita belajar membaca Al-Quran. Kalau ibu punya kesempatan, kalau ibu punya waktu, mari sama-sama kita belajar. Insya Allah Bu, apa yang kita pelajari akan bermanfaat buat kita semua. Ya, supaya apa? Supaya nanti kita punya bekalan Ibu. Kalau kita ntar ditanya sama Allah, apa yang sudah kita lakukan bersama dengan Al-Quran, setidak-tidaknya kita bisa menjawab pertanyaannya Allah. Ya Allah, saya sudah belajar membaca Al-Quran. Ya Allah, saya sudah belajar untuk mengamalkan Al-Quran. Ya Allah, saya sudah nyuruh anak saya, cucu saya, keluarga saya untuk belajar menghafal Al-Quran. Ya Bu ya. Maka jangan kita sia-siakan tuh, selama kita masih diberikan usia oleh Allah. Makanya kata sahabat Ibnu Mas'ud itu begitu. Diriwayatkan pula dari Ali radhiyallahu an bahwa ia pernah menerima mushaf dan berkata, firman Rabbku, firman Rabbku. Kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu an menjelaskan, apabila hati kalian suci, ia tidak akan merasa kenyang dengan firman Rabb kalian. Tuh kata sahabat Utsman bin Affan. Ibu, Bu, coba saya mau tanya, Utsman bin Affan itu siapa Bu? Ayo, siapa Bu? Sahabat Nabi yang menjadi khalifah nomor berapa Bu? Khalifah setelah Nabi nomor berapa? Nomor 3 Ibu. Pertama siapa? Abu Bakar. Yang kedua siapa? Umar bin Khattab. Yang ketiga siapa? Utsman bin Affan. Yang keempat siapa? Ali bin Abi Thalib. Yang kelima? Ayo, yang kelima siapa Bu? Kalau di dalam sejarah dikatakan Khulafaur Rasyidin itu yang kelima. Kalau di dalam sejarah nih Bu, namanya adalah Umar bin Abdul Aziz. Siapa Bu namanya? Umar bin Abdul Aziz. Itu adalah cucunya Umar bin Khattab. Ya, para ahli sejarah
masukkan Umar bin Abdul Aziz sebagai Khulafaur Rasyidin yang kelima. Nah, Ibu, Utsman bin Affan itu sangat cinta sekali, Bu, sama Al-Quran. Saking cintanya Utsman kepada Al-Quran, itu bahkan sampai beliau matinya dibunuh oleh orang-orang yang memberontak pada saat itu dengan berlumuran darah di atas Al-Quran yang dibacanya. Coba tuh Bu bayangin. Ibu tahu Utsman bin Affan itu adalah sahabat mulia yang dijamin masuk surga, Ibu. Dijamin masuk surga. Udah dijamin masuk surga, Ibu. Beliau itu adalah mantunya Nabi dari 2 anak beliau. Yang kedua anaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dinikahkan oleh Nabi kepada Utsman bin Affan. Jadi mantunya Nabi itu ada 2, Ibu. Satu namanya Ali bin Abi Thalib, yang kedua namanya Utsman bin Affan. Kalau Abu Bakar itu mertuanya Nabi. Siapa anaknya Abu Bakar, Ibu? Siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Nih ada itu. Ya Bu ya. Siapa Bu? Aisyah. Kalau Umar bin Khattab, siapa nama anaknya yang dijadikan mantu oleh Nabi? Hah? Siapa Bu? Ada yang tahu? Namanya Hafsah. Iya, Ibu ingetin aja tuh si Hafsah tuh. Ya Bu ya. Jadi Nabi punya istri pertama dari Khadijah. Kemudian ada beberapa istri Nabi, termasuk salah satunya yang dinikahkan oleh Nabi itu bernama Aisyah. Terus satu lagi bernama Hafsah. Ya Bu ya. Nah, Ibu sekalian, jadi orang yang cinta kepada Al-Quran itu sama sebagaimana sahabat Utsman. Makanya Ibu, jasanya Utsman bin Affan untuk umat Islam itu ada sampai hari ini. Kok bisa? Coba Bu, jasanya Utsman ada Bu sampai hari ini. Sampai akhir zaman mungkin. Apa Bu? Ya, siapa yang tahu? Bu, tahu nggak? Apa jasanya Utsman sampai hari ini yang Masya Allah itu luar biasa sekali jasanya beliau? Al-Quran, Ibu. Ya, jasanya beliau Utsman bin Affan itu adalah menyebarkan Al-Quran ke seluruh pelosok dunia. Jadi apa yang sekarang Ibu pegang, Al-Quran yang sudah terkumpul dari surat Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas itu adalah berkat apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan yang kemudian disebarkan ke seluruh dunia. Makanya kalau mushaf yang menjadi rujukan di seluruh dunia ini disebut dengan mushaf Utsmani. Begitu ya Bu ya. Jadi kenapa dinamakan mushaf Utsmani? Karena dibuatnya pada masa Khalifah siapa? Utsman bin Affan. Lalu kemudian disebarkan ke seluruh dunia. Ya. Nah, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi sesungguhnya orang yang hatinya sehat itu, maka dia enggak pernah akan malas untuk berinteraksi bersama dengan Al-Quran. Berarti
Kalau kita malas untuk membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, kira-kira hatinya sehat apa enggak? Nah, ibu bisa jawab sendiri ya Bu ya. Tuh, yang penting kita sekarang udah tahu indikatornya. Kalau kita malas bersama dengan Al-Quran, kalau kita enggak pingin deket-deket dengan Al-Quran, itu berarti kita punya masalah dengan hati kita. Makanya wajar saja kalau setan itu terus menggoda kita. No, lihat no di sono no. Tuh, dia tuh bisa bangun rumah, bisa punya rumah gedong. Tahu tuh lakinya habis ngapain. Padahal dapat busuran. Ibu ya. Padahal suaminya baru dapat apa? Proyek besar. Nah makanya seperti itu ya Bu ya. Makanya tuh Bu, hati itu tempat berseminya setan. Kalau kita tidak bersihkan hati kita dengan zikir kepada Allah, termasuk dengan kita sering membaca Al-Quran. Ya Bu ya. Sampai sini paham ya Bu? Insya Allah. Mudah-mudahan ya satu poin ini bisa mengingatkan kita bahwa sesungguhnya jangan sampai kita jauh dari Al-Quran. Mari sama-sama kita dekat untuk bersama dengan Al-Quran. Ibu, ya sedikit sebelum kita akhiri, Ibu tahu nggak? Ya, ketika kita senantiasa dekat dengan Al-Quran, maka insya Allah akan banyak keberkahan yang kita dapatin Bu. Saya nggak bohong, ya Bu ya. Saya sudah merasakan, maka saya bisa ngomong begini kepada Ibu. Kalau kita mengorbankan diri kita untuk kita senantiasa bersama dengan Al-Quran, maka tanpa kita sadari itu nanti Allah akan memberikan. Kadang apa yang kita tidak minta Allah kasih. Karena Allah tahu kebutuhan kita. Tuh, coba. Saking baiknya Allah kepada kita, karena kita sudah berinteraksi dengan Al-Quran, maka Allah akan memberikan ganjaran itu dengan sendirinya. Enggak kita minta Bu. Coba bayangin, enggak kita minta, Allah yang ngasih. Karena Allah tahu kebutuhan kita. Dan Allah tahu apa yang kemudian menjadi hal yang penting dalam hidup kita. Makanya yang harus kita pahami adalah ketika keberkahan itu datang, yang harus kita ingat betul adalah bahwa keberkahan itu bukan selalu dengan harta. Ya Bu ya. Itu yang harus kita ingat. Saya ingin menegaskan itu. Karena rezeki itu bukan hanya harta. Rezeki itu bukan hanya duit. Ibu sehat rezeki bukan. Sehatnya untuk taat kepada Allah. Berkah apa enggak itu? Datang ke pengajian jadi berkah apa enggak? Berkah. Tuh. Ya Bu ya. Jadi segala sesuatu akan kita dapatkan kalau kita dekat dengan Al-Quran. Kalau kita jauh dari Al-Quran Ibu, saya juga pernah ada pada masa itu. Sehingga kalau kita sama-sama nih jamaah majelis taklim An-Nahl bersama-sama, ayo kita rajin untuk bersama dan dekat dengan Al-Quran, maka insya Allah majelis kita akan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah. Apapun itu nanti bentuknya. Ya Bu ya. Orang kagak punya tempat aja begini. Coba Bu, berkah bukan? Ya Mbah ya. Nggak punya tempat aja begini, apalagi punya tempat. Coba. Ya, ibu-ibunya kompak-kompak, rajin-rajin, semangat-semangat, coba. Berkah bukan itu? Berkah.
Kenapa berkah? Karena ibu-ibu berusaha untuk bisa kita bersama-sama mengamalkan Al-Quran. Makanya kan sering saya ngomong, Bu, udah stop, jangan ngomongin orang. Ya Bu ya, Bu, udah stop, jangan melihat benda dan kekayaan orang. Rezeki orang beda-beda. Ya, Allah bebas saja ibu memberikan segala sesuatunya kepada hamba-hambanya. Baik dia beriman, baik dia tidak beriman. Tapi satu hal yang harus kita senantiasa syukuri adalah bahwa ibu-ibu sekalian dijadikan Allah sebagai seorang muslim. Apa kuncinya surga ibu? Seringkali saya bilang, apa bu kunci surga? Waduh, dilupa. Iman kepada Allah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah ibu. Itu kuncinya. Maka kita harus bersyukur bahwa kita dijadikan Allah sebagai seorang muslim. Dan ibu juga harus bersyukur karena kita semua dikumpulkan di dalam majelis ini, di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan sebagaimana moto kita, belajar, beramal, bersama-sama di surganya Allah. Pingin kan bu ya? Ntar kita tinggal nostalgia. Oh, ibu ini dulu nih ngaji bareng-bareng. Oh, ini teman saya ngaji bareng-bareng di majelis talim. Ya bu ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan untuk bisa berkumpul-kumpul bersama-sama nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bu, mau kan berkumpul dalam surga? Mau ya bu ya, insyaallah. Tapi kan kita nggak pernah tahu bu usia kita masing-masing ya bu ya. Bisa jadi ibu duluan, saya belakangan. Atau saya belakangan, ibu duluan. Ya bu ya. Oh takut juga. Ya bu ya. Kemarin saya cerita sama ibu-ibu yang ngaji di rumah sini kemarin. Saya kemarin habis di MRI ibu, masuk ke dalam terowongan ibarat kata, ya. Kalau Bu Utiaman bilangnya seperti keranda katanya. Lah iya, saya pikir-pikir bener kayak keranda ya Bu ya. Jadi ingat Bu, ya ternyata ya ada hikmahnya Bu. Masuk ke dalam ruangan yang kita harus ibarat kata diperiksa urat sarafnya. Ya ada masalah apa tidak, karena memang kebetulan tangan kiri saya lagi agak kurang sehat gitu, udah hampir 3 bulanan ini gitu. Nah jadi ada hikmahnya ternyata, bahwa kadang sakit itu mengingatkan kita bahwa sebentar lagi tuh kita udah ada waktunya. Tapi bukan berarti orang sakit pasti meninggal ya bu ya, karena bisa jadi meninggalnya bukan karena sakit. Cuma kadang saking sayangnya Allah sama kita itu dikasih sakit. Supaya apa? Ibarat kata tuh, supaya lu sadar, lu bakal balik kepada siapa? Pada Allah. Nah seperti itulah yang harus senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Bahwa jangan sampai ketika kita udah dikasih sakit, ya bu ya, ada yang matanya sudah plus, ya bu ya, itu kan tanda juga. Atau rambutnya udah banyak ubannya, giginya udah banyak yang copot, ya bu ya, kulitnya yang sudah mulai keriput, ya. Kalau
sujud ataupun duduk di antara dua sujud udah kagak bisa ya Bu ya, kakinya seperti kesemutan dan lain sebagainya, maka itu bertanda Allah ingin mengingatkan kita semua bahwa sesungguhnya jangan sampai kita lupa bahwa kita besok pasti akan kembali kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mari sama-sama kita tutup dengan kita membaca doa ya Rabbana tarafna. Ya, silakan dilihat ya Bu ya. Lihat dulu. Jangan dibaca dulu, saya belum buka. Baik. Sudah semuanya? Sudah ya Bu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana qad tarafna wa annana asrafna ala laqad asrafna fatub alaina taubat tafsir li kulli awbad wa sullana al-awrati wa aminir rawati wa firli walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba ajirati الصحبة والمسلمين أجمعين رب أسمى فضلا وجودا منانا بحساب منا بالمصطفى الرسول نظر بكل سوري صلى وسلم ربي عليه عبد الحق وآله وصحبه على تخصيصه والحمد لله بالبدء والتناهي والحمد لله بالبدء والتناهي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita tutup dengan baca hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.